Oke semuanya, jadi kali ini saya baru aja pasang penyiram tanaman otomatis dan tempatnya tidak datar. Ini cukup lumayan membingungkan dan memumetkan. Jadi di sini bentuknya seperti ini yang saya gambarkan pada kesempatan kali ini. Dimana alat yang saya gunakan itu adalah water trimmer digital. Harganya 250.000 dan di sini mengandalkan gravitasi, dan apabila Anda melihat yang warna hijau bundar itu adalah water trimmernya. Di setiap hijau bulat itu adalah dasaran untuk tanamannya ada. Jadi paling atas, tengah, dan bawah. Dan warna hijau kotak itu adalah pompa air ya. Dan yang kuning adalah pipa untuk mengisi tampungan. Yang kotak besar di atas adalah tampungan. Yang berwarna biru menuju ke bawah itu adalah pipa. Jadi seperti itu yang tak pasang pada kesempatan kali ini. Dan oke, langsung aja kita coba untuk menyalakan setelah saya pasang ya. Jadi seperti ini ngerekam saya dari atas. Di sini water trimmernya tak kasih ke bagian atas sendiri. Ini saya memakai pipa yang kecil guna menghemat biaya anggaran pemasangan pipa pada penyiram tanaman seperti ini. Dan di sini saya juga menggunakan selang drip ya, selang drip yang hitam itu untuk menyiram tanaman agar lebih hemat lagi. Dan oke, jadi kali ini saya akan cek satu persatu apakah aman-aman aja, semua dapat tersirami oleh air. Ini seperti yang tak katakan tadi, di sini yang bagian paling atas ya. Bagian paling atas sendiri tanamannya cukup lumayan banyak ya. Cukup lumayan, tapi lebih banyak lagi yang bagian tengah dan bagian bawah. Jadi seperti ini ya bentuknya ya. Dan untuk penancapannya yang putih-putih itu saya menggunakan cotton bud ya. Cotton bud saya potong, saya lincipi, kemudian saya tancapkan ke selang drip. Dan ini murni nggak memakai tambahan atau pendorong pompa, nggak pakai itu. Saya hanya pakai daya gravitasi air menuju ke bawah, jadi semakin hemat lagi. Jadi nggak perlu kok pakai pompa air dorong dan sebagainya, itu akan memboroskan anggaran. Jadi karena di sini jarang terjamah orang seperti itu, jarang terjamah orang, dan di atas pegunungan gitulah pokoknya. Jadi dibuatlah sistem seperti ini, yaitu sistem otomatis ya. Jadi kita nggak perlu ngurusi apa-apa, kita tinggal nunggu besarnya. Namun ada motor lewat. Namun ini tetap wajib kita cek secara berkala, 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan, untuk mengecek sumbu-sumbunya apakah buntu atau tidak. Itu juga sangat amat diperlukan. Dan di sini apabila Anda membaca tentang water trimmer digital, itu memakai baterai dengan tegangan 3 volt ya. Dan baterai 3 volt itu saya backup menggunakan baterai lithium ion, tiga-tiganya tak paralel ya. Kemudian itu saya sambungkan ke box kotak itu untuk pengisian, jadi auto charge terus, jadi ngecas terus selama lamanya. Jadi kita nggak ngacau, nggak bakal kehabisan baterai lah. Jadi nggak akan ngacau jam-jam tayangnya, jam-jam posisi penyiramannya jam segini itu nggak akan ngaco, walaupun mati listrik untuk waktu yang cukup lama karena udah terbackup oleh baterai lithium ion itu. Jadi seperti itu ya. Dan ini saya telah menuju ke yang bagian tengah ya. Ini bagian tengah, ini tanamannya banyak macem-macem pula. Ada ya tanaman jeruk,
ada tanaman alpukat, ada tanaman apa itu saya juga kurang paham model-model tanamannya ya. Pokoknya seperti itu. Dan ini nanamnya juga acak. Saya juga awalnya sih bingung ya, mau mau masang pipanya seperti apa bentuknya. Ini nanemnya acak, nggak berurutan gitu. Jangan pusing. Amat sangat pusing. Jadi pengerjaannya lama, ngukurnya juga cukup memakan waktu. Dan setelah seperti ini tak puter-puterkan, ngerekam muter sambil jalan-jalan karena jaraknya emang cukup lumayan jauh, muternya aja pegel, naik turun juga ya, tapi nggak apa-apa lah ya, demi kalian semuanya. Dan ini masih ke bagian tengah ya, karena yang bagian atas udah oke, udah tak matikan, kemudian tak coba untuk yang bagian tengah. Jadi untuk tampungan seperti ini saya nggak mampu, kemungkinan dia nggak mampu untuk keseluruhan rata brek nyala semuanya. Saya rasa untuk hitung-hitungannya kurang mampu, jadi buka tutup. Yang pertama untuk nyalain yang atas, yang kedua yang tengah, yang ketiga yang paling bawah. Seperti ini contohnya apabila tidak dibersihkan ya, maksudnya tidak dicek secara berkala, kemungkinan ada yang buntu, jadi untuk pengalirannya kurang maksimal. Jadi wajib kita cek, entah seminggu sekali, entah 2 minggu sekali, atau bahkan 1 bulan sekali ya. Untuk selang dripnya saya menggunakan selang drip dengan panjang 400 meter kalau nggak keliru ya, atau malah 500 meteran, pokoknya segitu panjangnya untuk menjangkau keseluruhan tanaman ya. Nah apabila itu dihitung-hitung, untuk memakai selang dengan ukuran 3/4, jatuhnya mahal banget. Jadi pakai selang drip yang cukup lumayan murah ya. Tapi untuk selang lainnya, untuk selang yang untuk menuju ke penyiram tanaman itu, saya memang menggunakan pipa yang cukup lumayan besar, yaitu menggunakan pipa dengan ukuran 1,5 in ya. Itu cukup lumayan besar. Karena apa? Karena semakin besar pipa yang saya pakai untuk lane-nya, itu akan sangat bertambah besar bagi proses penyiraman tanaman. Jadi semakin besar pipanya, semakin besar juga gaya gravitasi ke bawahnya, semakin rata juga penyiramannya apabila menggunakan pipa yang besar. Jadi seperti itu. Udah saya perhitungkan untuk digunakan untuk irigasi atau penyiram tanaman seperti ini ya. Dan saya juga menggunakan pipa pembagi. Pipa pembaginya saya menggunakan, jadi dari pipa 1,5 itu saya masukkan ke pipa 1 in, kemudian saya bagi-bagi lagi menjadi beberapa bagian untuk satu lem tanaman, seperti itulah. Jadi apabila menggunakan water trimmer digital seperti ini, dapat kita set sesuai dengan keinginan kita, jam-jam penyiramannya jam berapa sampai jam berapa, dan ini yang tak setel untuk masing-masing alat penyiram tanamannya. Untuk yang bagian atas, ketika pagi jam 4 4 pagi itu menyala 1 jam. Kemudian kalau udah menyala 1 jam, otomatis tampungan habis kan. Kemudian tampungan habis, itu ngisi, tak kasih waktu pengisian selama 1 jam. Jadi jam 5 ya, jam 5
Ketika udah jam 5 otomatis tampungan penuh, terus yang tengah, yang atas mati, tetap mati, yang tengah baru menyala. Jadi menyala yang tengah itu jam 6 sore. Itu juga menyala selama 1 jam ya, menyala selama 1 jam. Jadi jam 6, jam 7 itu udah dalam keadaan mati. Kalau udah water timer udah keadaan mati, otomatis pompa menaikkan air lagi karena toren udah apa itu udah kosong ya, karena juga tak kasih radar sensor juga. Kemudian yang paling bawah akan menyala pada pukul 8 malam ya, 8 pagi maksudnya, pagi menyala 8 pagi selama 1 jam sampai jam 9 pagi seperti itu. Dan kemudian untuk yang paling atas, untuk sorenya itu tak nyalakan jam 4 sore selama 1 jam, jadi berakhirnya jam 5. Terus jam 5 itu tampungan terisi, akan diisi sama pompa. Kemudian sore juga jam 6 sore itu akan menyala selama 1 jam lagi sampai jam 7 ya. Terus jam 7 sampai jam 8 itu proses pengisian air oleh pompa. Dan jam 20 atau jam 8 malam itu water timer yang paling bawah itu menyala selama 1 jam, dan itu continue selama 1 minggu, 1 bulan, dan seterusnya. Oke, jadi seperti itu. Pokoknya kita tinggal beres-beres, kita tinggal di rumah, nanti tinggal sebulan 2 bulan udah gede tanamannya ya. Seperti itu. Untuk estimasi penggunaan alat dan bahan itu sekitar berapa ya, di bawah 10 juta kalau nggak salah, di bawah 6 juta, di bawah 6 jutaan. Gimana, ini lahannya panjang besar loh. Untuk selang dripnya yang untuk tanaman aja 400 meter lebih, belum untuk selang atau pipa yang berapa itu 1,5 in itu memanjang dari atas ke bawah. Belum untuk pipa pembaginya suderetan line juga tak kasih yang ukuran 1 in, itu di atas, di tengah, dan di bawah. Itu lebih setengahnya ketimbang apabila menggunakan pipa keseluruhan. Jadi apabila menggunakan selang drip itu habis 6 jutaan. Itu kalau pakai pipa-pipa dan sebagainya, pipa full, pipa semuanya, itu totalnya tak hitung-hitung kemarin habis 10 jutaan lebih. Itu amat sangat tidak masuk ya. Tapi mungkin tak kembalikan ke Anda ya, apabila Anda ingin memasang pakai yang pipa untuk yang jangka panjang, itu tak saranin untuk memakai pipa biasa, nggak memakai selang drip model seperti ini. Karena untuk jangka keawetannya, menurut saya untuk menggunakan selang drip seperti ini amat sangat kurang ya, amat sangat kurang. Mungkin bisa berlangsung selama 1 tahunan mungkin ya, maksimal 1 tahun lah kalau menggunakan selang drip seperti ini. Apabila menggunakan pipa, apalagi kalau pipa Wavin Power apa Ruchika itu bisa bertahun-tahun ya untuk pemakaian model penyiraman tanaman otomatis seperti ini. Jadi semua kembali ke Anda, semua kembali ke dana masing-masing. Pokoknya terserah Anda mau seperti apa. Kalau mau yang hemat seperti ini, kalau mau yang agak penggunaan jangka panjang ya pakai pipa Ruchika seperti itu ya. Oke, jadi ini saya telah masuk ke
yang paling bawah kayaknya nih ya. Oh, ini yang paling masih yang di atas, masih yang di tengah. Ini saya ngeceknya masih yang di tengah kalau nggak keliru ya. Saya juga lupa ya. Oke, kita cek semuanya dulu. Kita muter-muter dulu, kemudian kita sudahi video kali ini. Dan di sini bawahnya itu adalah makam, bro. Iya, bawahnya itu makam. Jadi nggak berani pulang sore-sore, yang takut dimakan ayam. Oke, oke, kita cek-cek dulu ya.